Work from home masih menjadi topik dalam video saya kali ini. Hai Sobat Sinergiku, jumpa lagi dengan Rini, Sinergiku. Work from home tidak membatasi saya beraktivitas, karena begitu banyak, begitu padat aktivitas yang bisa dilakukan dari rumah secara online tentunya. Nah, kali ini adalah materi kesehatan dari Dokter Prakti, Dokter Sinergi. Yuk kita simak. Sehatkah saya? Tidak sekarang. Nah, ternyata definisi ini bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Termasuk peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita putus. Tapi sekarang yang terjadi sebaliknya. Justru ketika kita berjauhan, kita menjadi kuat, kita menjadi sehat. Tapi ketika kita berkumpul, kita menjadi runtuh atau sakit. Kemudian yang terakhir adalah kesehatan finansial. Kesehatan finansial ini pro dan kontra. Karena banyak juga yang sehat semuanya, sehat finansial, sehat beneran. Tapi ada juga yang fisik, emosional, spiritual, sehat, finansialnya kurang sehat. Finansial kurang sehat itu ada dua macam Bapak Ibu. Kebanyakan uang dan nggak punya uang, benar nggak? Ya, hal seperti ini menjadi real gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang realitanya begitu. Nah, seberapa jauh untuk kesehatan Bapak Ibu semuanya? Nah, Bapak Ibu, ada kertas dan ballpoint di meja atau di dekat situ. Mari kita cek, kita jujur, kita jujur dengan diri kita sendiri, ya. Saya akan membuat daftar, ada 14 pertanyaan. Bapak Ibu tinggal menjawab iya atau tidak, ya, iya atau tidak di dalam secari kertas, ya. Ketika jawab ya atau y atau t, nanti kita hitung skornya. Maka Bapak Ibu bisa mendiagnosa apakah Bapak Ibu sehat atau tidak. Tidak usah cerita dengan saya, jawab sendiri saja. Oke, pertanyaan pertama, apakah Anda kegemukan? Jawab iya atau tidak. Yang kedua, apakah Anda selalu membutuhkan karbohidrat? Ya atau tidak. Yang ketiga, apakah Anda senantiasa lapar? Yang keempat, apakah Anda kelelahan terutama setelah olahraga? Ya dong Bu, kalau olahraga pasti kelelahan, ya. Kemudian yang kelima, apakah kuku Anda ringkih atau getas? Maksudnya gampang putus gitu ya, gampang pecah. Yang keenam, apakah rambut Anda lepek atau getas atau gampang putus? Yang ketujuh, apakah Anda mengalami sembelit? Nah, ini adalah topik yang nanti di akhir slide saya akan bercerita tentang sembelit. Yang kedelapan, apakah Anda tidur berlebihan? Tidur berlebihan itu juga bisa karena dua ya, kelelahan banget sama stres banget, itu bisa tidur berlebihan. Kemudian yang kesembilan, apakah Anda limbung saat bangun? Artinya ada ketidakseimbangan tubuh ketika bangun tidur. Yang ke-10, apakah Anda mengalami gangguan konsentrasi? Gangguan konsentrasi berbeda dengan lupa, Bapak Ibu ya. Lupa itu berbeda dengan gangguan konsentrasi. Artinya begini Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh. Ketika Bapak Ibu berbicara dengan seseorang, entah itu anak, entah itu pasangan, entah itu rekan kerja, kita bisa tidak fokus. Jadi kita jadi blur konsentrasinya. Kita membicarakan apa, setelah itu kita memikirkan apa. Itu gangguan konsentrasi. Kalau lupa, itu banyak temannya, termasuk saya. Jadi kalau lupa itu misalnya, meletakkan kacamata di mana, kemudian cari-cari. Nah, itu namanya lupa. Oke, kita lanjut ya. Nomor 11, apakah Anda merasa kurang fit? Apa tandanya? Bangun tidur nggak nyaman. Kemudian yang ke-12, apakah Anda sering sakit kepala? Seringnya itu seberapa? Seringnya itu misalnya 1 minggu bisa 3-4 kali. Yang ke-13, apakah Anda selalu kecapean? Artinya ngeluh, nyeri sendi terus, capek terus, seperti tidak ada
bisa tulis di chat, ya, di kolom chatting Bapak Ibu bisa tulis ya berapa, tidak berapa. Nanti saya akan lihat, ya. Oke. Skornya berapa? Saya akan lihat chatting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menulis chatnya, saya akan cerita. Kalau nggak akan cerita. Oke, mau ya? Oke, nanti kita lihat chattingnya. Oke, saya tidak main-main karena bukan saya yang membuat skor ini Bapak Ibu, karena sumbernya dari sini ya, Pak Sears Silent Inflammation Report. Jadi ini adalah sudah diuji atau sudah dipraktek oleh ahlinya untuk mendeteksi peradangan tersangka. Apa sih gunanya tahu peradangan tersangka? Sebenarnya untuk mendeteksi sebelum kita sakit, ya. Karena kalau kita sudah tahu nggak nyaman seperti ini ya, skornya berapa nanti akan saya sebut di akhir, adalah membuat kita waspada supaya kita tidak terjadi peradangan berikutnya. Oke. Lalu apa yang kita butuhkan? Tahu ya Bapak Ibu ya yang dibutuhkan apa? Bahan makanan kita butuhkan adalah yang pertama karbohidrat. Karbohidrat kita kenal kalau makanan sehari-hari, kalau di Jawa kita makan nasi, kalau di Papua bisa makan papeda, kalau di Maluku makan ubi, seperti itu ya. Kalau di Sumatera ada nasi juga, kemudian di Sulawesi juga ada bahan makanan banyak, dan ada sagu ya, di Kalimantan juga ada. Jadi karbohidrat itu adalah sumber makanan utama yang merupakan sumber energi. Ya, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat, itu kita akan mendapatkan energi. Misalnya, ketika kita lapar, kita makan pisang, maka kita akan lebih cepat mendapatkan energi untuk kita menjadi kuat. Itu karbohidrat. Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang lari cepat gitu ya, mereka mendapatkan energi yang dari makanan, dari nutrisi yang mengandung kalori yang tinggi, atau biasanya berupa kemasannya atau makanannya itu berupa glukosa atau gula, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein adalah zat bergizi di dalam tubuh kita yang berguna untuk membangun atau zat pembangun. Bapak Ibu, setiap hari sel kita itu terbentuk dan hancur. Itu adalah natur manusia yang sehat. Sel itu ada yang mati sendiri atau dia bunuh diri sendiri Bapak Ibu. Dia ada program sel death namanya. Program sel death adalah tubuh kita, sel kita mati sendiri. Karena itu adalah natur untuk kemudian dibentuk sel yang baru lagi. Nah, pada keadaan kanker, tubuh kita tidak bisa program sel death-nya itu tidak berjalan, sehingga sel itu terus membelah diri, maka terjadilah kanker. Nah, ketika kerusakan sel-sel itu terjadi, maka kita membutuhkan protein sebagai zat pembangun. Ya, kita kenal protein itu berasal dari ikan, telur, ya, ikan, telur, kemudian daging seperti itu. Dari buah-buahan juga demikian, ada alpukat, di sana proteinnya bagus. Kemudian berikutnya adalah lemak. Kita mengenal lemak juga merupakan sumber energi. Tetapi dalam hal ini, kecuali sumber energi, lemak adalah merupakan pembangun atau zat yang sangat penting membentuk struktur sel kita. Kalau kita kekurangan lemak, kulit kita peot. Kalau kita kekurangan lemak, sel kita tidak segar. Kalau kita kekurangan lemak, kita tidak mendapatkan metabolisme yang optimal di dalam tubuh. Karena lemak itu sangat diperlukan sebagai pembangun struktur sel. Seperti bola, lemak itu bersama protein itu menjadi cangkangnya. Bisa membayangkan ya, kalau bola tidak ada cangkang, atau bola cangkangnya itu bungkusnya itu bolong-bolong, dia tidak menjadi bola yang bisa ditendang. Demikian juga sel kita. Sel kita itu ketika bentuknya bulat, salah satu unsurnya adalah lemak bersama protein. Oleh karena itu betapa pentingnya lemak. Tidak perlu khawatir ketika kolesterolnya kita lebih dari normal sedikit. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Mari kita mengkonsumsi sesuatu yang memang menstabilkan dengan makanan. Karena makanan itu sudah tersedia untuk membalance, untuk memberikan keseimbangan di dalam tubuh kita. Berikutnya, zat bergizi apa yang kita perlukan? Air, ya. Tanpa air, metabolisme tubuh kita tidak bisa berjalan. Karena tubuh kita terdiri dari 70-80% air. Bayangkan Bapak Ibu, kalau
ada sungai, ikannya banyak sekali, nggak ada air. Apa yang terjadi? Ikannya mati, ya. Kalau ada sungai yang lebar sekali, nggak ada air. Bayangkan, nelayan atau transportasi tidak terjadi. Demikian juga di dalam tubuh kita. Tubuh kita itu terdiri dari air, sungainya itu atau saluran transportasinya itu adalah pembuluh darah. Makanya orang-orang yang dehidrasi cepat mati. Kenapa? Karena memang tidak ada air, tidak ada bahan makanan, tidak ada sesuatu yang dikirimkan ke suatu daerah. Misalnya di Kalimantan banyak sungai yang besar-besar, antara daerah yang satu dan daerah yang lain terhubung dengan sungai tapi tidak ada airnya. Dalam tubuh kita ada usus, ada liver, ada jantung, ada pembuluh darahnya, tapi tidak ada airnya. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada suplemen, tidak ada nutrisi, tidak ada mineral yang bisa dibawa karena tidak ada air. Oleh karena itu, air sangat diperlukan. Berapa Bapak Ibu berat badan Bapak Ibu semuanya? Tahu ya, berat badan sendiri. Kalikan 0,04. Berat badan dalam kilogram dikalikan 0,04, Bapak Ibu akan mendapatkan angka. Sudah dihitung? Ya. Angka itu menunjukkan jumlah air dalam 1 liter yang dibutuhkan dalam 24 jam. Sudah dikoreksi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu seorang olahragawan bisa dikalikan 0,05. Kalau Bapak Ibu sudah sepuh itu dikalikan 0,03. Karena orang tua pun tidak boleh mengkonsumsi air banyak-banyak, akan melarutkan vitamin yang larut air. Lalu satu lagi apa Bapak Ibu? Ya, kita membutuhkan mineral. Mineral itu dibutuhkannya itu sedikit, tidak seperti karbohidrat, tidak seperti protein, tidak seperti lemak, atau bahkan tidak seperti air. Tetapi ketika kita kekurangan mineral sedikit saja, tubuh kita bisa konslet. Misalnya, ya, kita ada kekurangan zat besi. Maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Zat besi, ketika kita kekurangan zat besi, maka kita bisa anemia. Atau untuk anak-anak yang kekurangan zat besi, anak-anak itu bisa hiperaktif. Nah, ada kasus di mana ketika anak-anak diberikan zat besi cukup, anak itu bisa konsentrasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena zat besi itu adalah penyusun mielin. Mielin itu adalah pembungkus syaraf. Misalnya seperti ini. Saya menggunakan kabel. Ya. Kabel ini adalah seperti sel syaraf. Bapak Ibu, kabel ini kan ada pembungkusnya ya. Pembungkus di dalamnya ada tembaga. Nah, mielin itu adalah pembungkusnya yang hitam ini. Kalau ada kabel putih ya itu. Nah, ketika penyusun kabelnya ini digigitin tikus, tidak lengkap, yang terjadi apa? Konslet. Nah, pada anak-anak yang kekurangan zat besi bisa mendapatkan informasi tetapi dia tidak bisa menangkap dengan jelas. Misalnya, saya memerintahkan seorang anak untuk mengambil sapu. Anak itu mengambil sapu, betul mengambil sapu, tapi tidak diberikan kepada saya. Bisa menangkap ya? Jadi anak itu mengerti pesan tetapi tidak bisa menyelesaikan pesan. Saya berpesan, tolong ambilkan sapu, misalnya kepada anak saya, tolong ambilkan sapu di sana, nak, tolong berikan kepada bunda. Dia bisa mengambil sapu, diberikan kepada siapa. Betapa pentingnya mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Satu contoh lagi Bapak Ibu, selenium. Pernah dengar ya selenium? Selenium ada di garik, selenium ada di tikus. Selenium seringkali menjadi masalah ketika kita kekurangan. Salah satunya adalah pada kasus hypertiroid, kasus-kasus tumor itu biasanya kebanyakan kekurangan selenium. Nah, sudah ada 5 zat gizi yang kita bahas. Tetapi ada satu lagi yang menjadi hal yang sangat penting adalah serat. Serat itu apa? Serat itu adalah bagian dari karbohidrat. Ya, serat. Ya, seringkali kita bilang ya, makan karbohidrat yang seratnya tinggi, betul sekali. Ya, makan karbo yang seratnya rendah misalnya. Nah, serat itu apa? Kita kenal, makan serat itu adalah kalau kita ngomongin serat itu ya sesuatu yang berserabut seperti itu ya, berserabut, liat dan tidak
cerna, itu namanya serat. Ya, makan serat supaya punya lancar seperti itu. Nah, sebenarnya serat itu apa? Tadi saya sudah sebutkan, serat adalah bagian dari karbohidrat, adalah bagian dari zat gizi yang kalorinya sedikit. Kalau kita makan pisang, kita langsung mendapatkan energi. Apakah ada seratnya? Tidak. Nah, seringkali kalau misalnya kita tidak bisa makan pepaya atau makan jus buah sesuatu gitu ya, atau minum jus kan air, gak ada seratnya, ya kan, betul kan? Nah, tetapi kita tahu ternyata ada dua macam serat, Bapak Ibu. Serat itu terbagi menjadi dua, yaitu serat yang larut air, yaitu serat ketika kita konsumsi itu akan menempel di dinding lambung, ya, seperti gel. Nah, serat itu seperti gel. Oh, sebentar ya. Ternyata kabelnya. Oke. Serat itu berubah menjadi seperti gel. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya adalah jus air, gitu ya, berupa air, bukan berupa serat seperti sayur. Nah, serat ini dia akan bersama-sama dengan makanan. Dia akan mengikat kolesterol supaya tidak terserap dengan cepat. Sehingga seringkali kita mengatakan, oh banyak makan serat supaya kolesterolnya tinggi. Itu adalah peran dari serat yang larut air. Ya. Nah, satu lagi adalah serat yang tidak larut air. Ini benar-benar tidak bisa larut air, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya gambar seperti ini, yang satunya lembut, yang satunya bergerigi begini? Karena kalau kita mau membayangkan, adalah serat bergerigi ini maksudnya tuh serat yang agak kasar-kasar. Kalau kita makan sayur, itu kan ada bagian yang tidak bisa dicerna ya, tidak bisa dicerna sehingga itu mengisi usus kita menjadi lebih kenyang. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ada serat itu dibagi menjadi dua, serat larut air dan serat tidak larut air. Kita selalu ingat bahwa serat itu adalah bagian dari karbohidrat. Oke? Jadi Bapak Ibu, yang kita perlukan adalah makanan-makanan yang bergizi tadi, karbohidrat, protein, lemak, ya, air, mineral, dan serat yang menjadi bagian dari karbohidrat secara seimbang. Seimbang itu apanya? Jenisnya, kemudian jumlahnya, kemudian tahu kapan mengkonsumsinya atau jadwalnya, kemudian cara mengolahnya. Kalau di rumah, cara mengolah sayur itu ada caranya. Ya, harus dicuci dulu, kemudian ada yang diulek, kemudian ada yang langsung direbus seperti itu. Nah, yang tadi sudah mengisi kuesioner, tadi saya menyinggung bahwa apakah Anda sembelit seperti itu ya? Kalau iya, berarti Bapak Ibu kekurangan serat. Dari mana kita mendapatkan serat? Serat bisa didapat dari buah-buahan, dari sayur, kemudian dari minuman juga ya, minuman, dan tentu kita memiliki nutrisi yang penuh dengan serat. Bapak Ibu, sekarang ada nutrisi di samping Bapak Ibu yang yang bisa dibaca, yang mengandung serat. Bisa tebak Bapak Ibu? Apa itu? Nutribus. Nutribus? Iya, betul, Nutribus. Suara siapa ini ya? Bu Neni ya? Iya, dari area Punggung dong. Iya, Bu Neni, boleh minta tolong Bu? Ya. Ya, coba Ibu tolong bacakan di etiketnya, itu ada serat. Betul nggak kata-kata saya? Sebentar, saya harus nyari dulu dong. Oh. Oke. Ya. Siapa yang ada di sampingnya ada Nutribus? Apa dok yang mau dibaca dok? Serat Bu. Ya. Di serat di situ ada tertulis ya. Coba betul nggak kata-kata saya? Jenis serat itu ada berapa? Ada
18 dok. Apa? Ya, kita awal aja sih. Kan ada, betul kan, seratnya dibagi menjadi dua ya. Ada serat larut air. Ya. Dan yang tidak larut air. Iya, betul. Selama ini dipahami nggak seperti itu? Coba tolong dibacakan, Bu. Larut airnya berapa? Tidak larut airnya berapa? Kita lihat dong. Yang sebelah mana sih dok? Ada yang sudah nemu di ingredientnya? Serat larut airnya 8 gram, tidak larut 4 gram. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita belajar, sebenarnya itu ingredient itu pelajarannya banyak sekali. Coba, saya minta tolong, siapa yang tadi pegang, saya tidak bisa melihat semuanya, sorry ya. Iya, dong. Di sana ada banyak sekali nutrisi yang lengkap. Ya, banyak sekali kelengkapan nutrisi di sana. Coba, bisa ketemu nggak zat besi yang ada di dalam Nutriburst berapa? Ferrum, Fe. 2,5 miligram dok. 2,5 miligram ya. Ada zat besi. Kemudian vitamin D. Vitamin D 253 IU. Iya, 253 IU itu adalah international unit. Ya, itu adalah satuan vitamin D. Artinya ketika kita membaca ingredient di dalam etiket itu banyak sekali manfaatnya. Kemudian selenium, Pak Yudis ya. Ini siapa yang jawab tadi ya? Saya Yudi dok. Oke. Selenium ada berapa? Selenium ada 8,5 gram. Iya, cukup besar. Artinya produk kita itu sudah sangat lengkap. Ada karbohidratnya, tidak ada lemak ya, Pak Yudis, tidak ada lemak ya, tidak ada kolesterol ya di sana yang atas tulisannya Tidak ada. atas. Ya, Kemudian di ada. bawahnya ada berbagai banyak vitamin dan mineral. Bapak Ibu, luar biasa kalau kita mau belajar satu dan ketika kita mengkonsumsinya kita tahu. Situasi sekarang itu membuat orang mager, tapi ada juga yang semangat. Kemarin Bu Nira WA saya, dokter saya boleh nggak olahraga? Boleh Bu, kenapa nggak boleh? Oke, waduh banyak sekali chatnya. Thank you, terima kasih ya. Sepertinya kuis-kuis seperti ini sangat menarik dan ternyata hasilnya banyak yang menyedihkan. Nah loh, sekarang tadi skornya saya akan bocorkan ya. Ini sudah jadi Bu Piji di Semarang, Bu Indri, Bu Ibu, Pak Subala, dan semuanya thank you sudah menjawab. Bu Nirma, Pak Cahyo, Pak Nur Yasin, semuanya thank you sudah menjawab. Nah sekarang masih ingat ya ininya ya, skornya ya. Ada yang ngelus dada, ada yang senang sekarang. Nah skornya adalah yang baik adalah 2. Di atas 2 dengan jawaban ya adalah terjadi peradangan tersamar. Aduh, siapa yang ngelus dada nih? Tidak perlu khawatir ya. Jadi skor tadi adalah menunjukkan kalau kita menjawab ya, skornya 1 dan 2 berarti kita cukup sehat. Tetapi jika lebih dari 2 berarti Bapak Ibu ada di area peradangan tersamar. Terus bagaimana dong Bu? Apa itu yang dimaksud dengan peradangan tersamar? Namanya juga tersamar, peradangan yang tidak terlihat. Bapak Ibu, peradangan itu ditandai dengan 5 tanda. Ada yang mau bantu saya menjawab? Menjelaskan? Yang sering datang di kelas di Jakarta harusnya bisa menjawab. Boleh? Yang mau menjawab, mute-nya diklik aja supaya bisa bersuara. 5 tanda radang. Merah, ya betul. Lalu bengkak, ya. Nyeri sendi. Nyeri, bukan nggak pakai nyeri sendi Pak. Kalau nyerinya di kepala nggak ada sendinya Pak. Demam. Nyeri, ya. Jadi ada merah, bengkak, nyeri. Demam
kelihatan. Ternyata sembelit itu adalah salah satu tanda radang, padahal nggak kelihatan. Oleh karena itu, mari kita atasi dalam situasi seperti ini, kita mengkonsumsi nutrisi yang penuh dengan serat. Salah satunya adalah Nutriburs yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Ibu semuanya.